Melalui Sanksi jalur PNS juga, CPNS? PNS atau jalur khusus itu sebenarnya harus ada. Nah, ini yang Wah, sebenarnya harus kita advokasi bareng-bareng oke nih oke, siap siap. dengan anggota dewan nih. Ini Bagaimana masukan untuk kami, ya. teman-teman disabilitas itu tidak hanya diarahkan ke perusahaan-perusahaan nih. Selama ini kan Betul. pemerintah mengajak perusahaan untuk terbuka kepada disabilitas. Sementara Ya. kita juga ingin mengajak pemerintah lebih terbuka kepada disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Demokrat dan netizen yang budiman, hari ini kita kehadiran salah satu narasumber yaitu Mbak Lulu, Ya, Ketua PPDIS. PPDIS. Nah, sesuai dengan tema kita menjelang Hari Disabilitas yang akan dilaksanakan tanggal 3 Ya. Desember besok, maka kami dari Langit Biru Podcast mengangkat tema tersebut. Baik, untuk lebih lanjut kita kenalan terlebih dahulu dengan Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu. Iya, perkenalkan nama saya Lulu Ariantini, Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo atau disingkat dengan PPDIS. PPDIS dibentuk sejak 2012 sampai sekarang, di mana kita konsen ke pendampingan, advokasi, dan terakhir kita sebenarnya ada konseling juga. Konseling, Dan ya. kita sekarang lagi merambah ke riset terkait dengan disabilitas dan isu-isu inklusif sosial lainnya. Oke, Mbak Lulu, berlanjut ke tentang perda perlindungan dan pemberdayaan, ya. Iya. Kita lihat itu sejak tahun 2018 perda tersebut sudah disahkan. Ya. Dan sejauh mana implementasi perda tersebut yang sudah dirasakan oleh Mbak Lulu? Silakan. Ya, kalau bicara terkait dengan implementasi, PPDIS melihat ini sudah ada kemajuan yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah sudah mulai memperhatikan baik itu hak dan kebutuhan-kebutuhan teman-teman difabel seperti itu. Contoh, Mbak. Contoh, sekarang sudah mulai ada beberapa sekolah inklusif di tingkat SD yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Dan sekarang sudah ada perbubnya juga terkait dengan pendidikan inklusif ini. Karena kemarin PPDIS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kalau mau bicara tentang pemberdayaan, kita sudah mulai sejak 2017 sebenarnya dengan beberapa OPD, bagaimana pemberdayaan disabilitas itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi terkait dengan peningkatan kapasitas teman-teman untuk perbaikan ekonominya, kita bekerja sama dengan beberapa OPD sudah ini Mas Janur, tidak hanya dengan Dinas Sosial. Tidak Dinas Sosial saja, ya. Benar. Contoh karena Disnaker mungkin. Disnaker ada di DP3A, ada Disperindak, Dinas Koperasi, bahkan Dinas Ketahanan Pangan, seperti itu. Bahkan Dinas Pertanian pun itu sudah mulai bekerja sama dengan kita. Kalau di masa pandemi, kita punya namanya ketahanan pangan bagi keluarga dengan disabilitas nih Mas Janur. 2019 kita mencoba di masa pandemi, bagaimana keluarga-keluarga dengan disabilitas ini bisa bertahan di tengah-tengah pandemi yang kita tahu menakutkan ya kemarin. Setahun, lumayan 2 lama itu. tahun nih, 2 tahun. 2 tahun. Mbak Lulu, itu lagi terkait perda tersebut, apa saran atau harapan ke depannya, terutama terkait fasilitas publik, ya. Selain fasilitas publik atau pemenuhan hak kerja, apakah sudah terrealisir semua pasal-pasal yang terdapat di perda tersebut? Iya, kita paham ini butuh proses yang panjang, ya. Kita akui tidak bisa tergesa-gesa. Sementara yang kita advokasi bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Situbondo itu bisa menerima teman-teman dengan disabilitas. Nah, saat perusahaan itu menerima, ternyata ada satu tantangan bagi kita nih, disabilitasnya nggak siap nih Mas. Baik itu dari segi pendidikan, skillnya, kapasitasnya itu memang masih jauh ya.
dari kebutuhan perusahaan. Di perda tersebut konteksnya bagaimana? Apakah sekian persen dari karyawan harus? 1% dari karyawan di perusahaan itu adalah disabilitas. Kalau di pemerintah itu malah 2%. Nah, ini instansi pemerintah instansi, melalui jalur PNS juga, CPNS. PNS atau jalur khusus itu sebenarnya harus ada. Nah, ini yang sebenarnya harus kita advokasi bareng-bareng nih. Oke, siap. Anggota dewan nih. Bagaimana ini masukan untuk kami, teman-teman disabilitas itu tidak hanya diarahkan ke perusahaan-perusahaan nih. Selama ini kan pemerintah mengajak perusahaan untuk terbuka kepada disabilitas. Sementara kita juga ingin mengajak pemerintah lebih terbuka kepada disabilitas. Berarti di format pengusulan CPNS atau di P3K juga mengakomodir ya? Iya, sebenarnya sudah sejak 2019 ya CPNS untuk disabilitas. Nah, kalau yang 2019 kemarin itu memang diskusinya hanya cepat dan singkat, jadi kita kurang bisa fokus bagaimana keterlibatan atau bagaimana teman-teman disabilitas itu banyak terakomodir di situ. Tapi lagi-lagi meskipun ada beberapa teman yang mencoba mendaftar itu tidak lolos. Bahkan terakhir kemarin juga mereka tidak lolos. Meskipun P3K tidak lolos? Iya, kendalanya itu di saat teman disabilitas tuli yang mendaftar, nah petugas ini, panitia ini tidak tahu nih. Sementara kalau teman tuli kan harus didampingi oleh juru bahasa isyarat. Kemarin dia kebingungan mau tanya tempatnya, mereka bingung karena panitianya tidak paham dengan bahasa tuli, bahasa isyarat. Terus di saat mereka mau mengerjakan soal-soal pun mereka kesulitan nih mau tanya, panitianya nggak tahu nih mau menjelaskan seperti apa. Berarti dari segi kesiapan panitia juga dibutuhkan, tidak hanya dari peserta teman-teman difabel, tapi panitianya juga harus siap. Paling tidak menguasai bahasa isyarat dan lain-lain. Atau paham, karena mereka nggak boleh bawa HP nih. Sementara di HP itu ada aplikasi yang bisa menjelaskan kepada teman tuli apa yang sedang dibicarakan oleh orang. Oke. Mereka bukan mau mencontek ya sebenarnya. Biasanya nih kalau Mas Janur mau bicara dengan teman-teman, itu mereka pasang aplikasinya, ditaruh. Jadi Mas Janur ngomong apa dia tahu, lagi ngomong maksudnya ini. Seperti gitu, itu. Iya. Baik. Itu. Ini jadi PR kami juga untuk mengadvokasi bersama teman-teman. Karena seperti kita ketahui, tahun 2022 nanti ada juga pendaftaran P3K, Mbak Lulu. Oh iya. Jadi PNS kayaknya untuk CPNS, CASN untuk tahun 2022 sepertinya sudah tidak ada, tapi dialihkan ke rekrutmen P3K. Menarik sekali Mbak Lulu, terutama untuk kuota yang di pemerintah. Di pemerintahan, 2% ya? 2%. Itu terjabarkan di perbubnya atau hanya di perbub? Belum ada kita. Belum ada. Kalau di undang-undang itu sudah ada, di perdanya juga sudah ada. Sudah ada semua, tinggal Pak Bupati nih ya, supaya menegaskan hal tersebut di Perbub dan diimplementasikan ke semua OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Anak-anak kaderisasi yang bisa menjadi atlet nasional. Itu kan NPC setara dengan KONI dalam strukturnya. Jadi bukan di bawahnya KONI. Enggak, begitu ya. Setara sudah. Apakah anggarannya juga proporsional untuk di Kabupaten Situbondo? Kita baru dapat dana hibah itu tahun ini, Mas. Baru tahun ini, 2021. Tahun ini, 2021. Sejumlah? Enggak apa-apa ya disebutkan jumlah. Ya,